Publik berharap pada sistem peradilan dan penegakan hukum di Indonesia untuk memberikan rasa keadilan. Ironinya harapan itu pupus saat oknum penegak hukum justru berperkara hukum. Siapa yang salah dari situasi seperti ini? Masih kurangkah pengawasan dan penindakan terhadap aparat penegak hukum yang melanggar hukum? Kita diskusikan lebih lanjut di segmen Newsroom Talk sore ini. Ada dua narasumber yang sudah bergabung dari luar studio lewat sambungan Zoom dengan Miko Ginting, juru bicara Komisi Yudisial. Selamat sore Pak Miko. Selamat sore. Ya, dengan Ferdi, Pak Miko. Terima kasih sudah bergabung, Pak Miko, dengan kita sore ini. Yang kedua ada Asep Iwan Iriawan, mantan hakim. Selamat sore, Kang Asep. Sehat, Kang? Selamat sore, Mas Ferdi. Sehat selalu semuanya. Selamat sore. Oke, langsung saja saya ke Kang Asep dulu. Kang Asep, mungkin ini bukan hal yang mengejutkan ya, karena memang sudah mungkin puluhan begitu ya aparat penegak hukum atau hakim begitu yang melanggar hukum itu sendiri. Apalagi yang membuat miris sekarang gini adalah seorang hakim yang menjadi garda terakhir penegakan hukum tapi justru berperkara. Apa catatan Anda di kasus ini? Apa yang salah sebenarnya atau apa yang kurang? Ya, ini nggak ada yang salah sebenarnya kan. Yang salah yang ketangkap aja lagi sial gitu kan. Karena mungkin salah, kan hakim tidak boleh main hakim sendiri, makanya hakim main teman-temannya, makanya yang ketangkap harusnya banyak, nggak satu, cuma kebetulan dia lagi sial. Nah sialnya karena apa? Mindset, paradigma hakim ini ya tidak pernah mau berubah. Sekala hakim-hakim lain sudah mau berubah, mau tobat, mau taat ya, dia masih karena watak, tabiat yang tidak pernah mau berubah. Kita tahu bersangkutan itu sejak di Tanjung Karang dan di daerah-daerah sebelumnya bermasalah. Nah kan KPK udah mengendus nih, tidak hanya di kasus hubungan industrial, ternyata ada perkara-perkara lain. Yang jadi masalah apa? Sekali lagi hanya satu, paradigma mindset tidak pernah berubah, watak, tabiat. Bayangin saudara, ya bagaimana sekolah Bawas Mahkamah Agung, ya Budiarso Budi Santiarto yang telah jadi hakim agung, sebelumnya Nugroho Setiaji, sebelumnya naik lagi Pak Narto, kemudian juga ya. Nah itu 3 orang bawah itu malaikat. Maaf kalau saya katakan mereka hakim-hakim gila. Gilanya gila benar, bukan gila nggak benar. Takutnya karena mereka lah hakim-hakim betul-betul para malaikat kan. Nah kalau mereka masih melakukan, bagaimana? Terakhir itu bagaimana Dewi Arso Budi itu dan Nugroho Setiaji kalau kepala Bawas itu sampai benda habis 100% ditindak. Belum yang dilakukan oleh KY. Nanti Miko yang lebih tahu soal apa dilakukan oleh KY ya, majelis MKH itu ya. Tapi saya bayangin saudara, kalau hari gini itu hakim masih ketangkep itu, karena pikiran mereka apa? Tadi bahasa Sundanya, maaf ya, saya menggunakan bahasa Sunda, jangan diprotes ya, karena bahasa Sunda masih Indonesia juga ya. Jadi tidak hadoi, kapan lagi gitu. Jadi maksudnya kumangke, gimana nanti? Nah, karena gini, mereka beranggap KPK sekarang kan KPK lemah, nggak tahu. KPK yang gitu mah ya, makanya bilang bukan Peter KPK. Yang goblok, bodoh, tolol, saya katakan lagi, saya takut. Ya hakimnya, kenapa nggak tobat, merubah watak, tabiat, sehingga dia tertangkap. Tapi itu bagaimana coba seorang ketua Mahkamah Agung, ya, belum sebulan mengatakan, lama kepemimpinan kepemimpinan saya belum ada yang tertangkap tangan. Sekarang baru nyaho tuh baru ketahuan, tolong terjemahin ya. Jadi baru ketahuan nyaho tuh, ya ketangkap ternyata. Sekarang kan ketahuan. Kenapa? Ini mungkin kesalahan dirjen ya. Maaf ya. Dia kan udah tahu dihukum sejak Tanjung Karang itu dijustisialkan di Bengkulu, ditempatkan di daerah. Tahu kan kelas 1 itu dari Medan, Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar itu daerah istilahnya pasar modalnya tinggi, pasar sahamnya. Kita udah tahu lah soal itu, cuma karena belum ketangkap aja lah. Itu laporan banyak ke Miko ya. Apalagi kalau ke bawah itu udah numpuk, cuma belum tertangkap. Nah ini watak tabiat tadi mindsetnya tidak berubah, tertangkap. Emang harus kenyawan kayak lagi. Karena apa? Oke? Lanjut, silakan. Oke, Kang, gini, Anda kan mantan hakim. Celahnya sih sebenarnya di mana? Apakah kemudian yang diyakini dalam sebuah persidangan ada keyakinan hakim sehingga ini menjadi pintu masuk dengan perilaku-perilaku koruptif yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa atau berperkara? Gini, kalau KPK nangkepin bupati wali kota gampang tuh, modusnya dari zaman Adam sampai Adam Suseno dan dari Nabah Ali sampai Ali Said juga ya sama, jualan jabatan, jualan proyek. Kalau hakim jualan berkas. Karena ada dua pihak yang selalu tadi bukan ingin benar, ingin menang. Nah, ketika ingin menang tadi terjadi transaksi wani piro. Nah, ini bahasa Jawa bukan bahasa Sunda. Ya, wani piro, sabaraha sih namanya kaing bayar. Nah, gitu bahasa Sundanya mah. Jadi wani berapa? Nah, ketika itu permainan terjadi. Nah, hakim merasa gajinya gede. Ketika gajinya gede, lu masih segitu, nggak bisa dong gaji gua segini. Jadi celah-celah untuk masuk itu sangat banyak. Nah, tadi melalui panitra. Makanya panitra itu istilahnya penitipan tidak ketara.
pengacara, penghasilan dari acara. Nah, dia bikin acara, supaya menang, supaya dikenal, dia bermain tadi sama pengusaha. Bagaimana ketika pemburuan perusahaan 50 miliar bagi-bagi, nanti mulai panitra lapor sama hakimnya. Nah, kebetulan ini bejat semua kan. Nah, wataknya kan kelihatan tadi, lupa ya saya katakan. Ketika diumumkan oleh KPK, bayangin di KPK yang mengumumkan itu dua loh. Satu, Sabawi Palango itu adalah komisioner KPK, yang adalah hakim, ketua pengadilan Jakarta Timur. Sebelahnya sudah Diarso, ya, sama-sama bekas ketua utara, ya. Dan dua-duanya dikenal, hakim-hakim yang sangat pintar dan lurus dan jujur. Saya tahu persis mereka berdua itu. Bayangin masih berani ngelawan kan, omong kosong, padahal OTT. OTT itu kata anak sekarang ke gap. Nah, ke gapnya tadi ketika ada laporan, ada pengaduan dari pihak tertentu ya kepada KPK bahwa mereka bermain. Dan bermain tidak hanya di perkara itu. Ada perkara-perkara lainnya yang sekarang kita bersyukur KPK mau menyelidiki dan mudah-mudahan terbongkar semua. Jadi sekali lagi celah-celah bermainan itu banyak. Bermain pasalnya berapa, mau menang berapa, kalau diperberat ini bukan historial kan. Nah, biasanya bermain ketika kebanyakan, nah ini kan antara pekerja dan pengusaha. Ini kebetulan pembubaran perusahaan. Akhirnya tunggal di perkara itu. Baik. Menggolkan itu, ya tadilah, cincailah. Oke, baik. Saya ke Bang Miko. Bang Miko, bagaimana kemudian kita bisa memahami? Warningnya tadi sudah jelas begitu ya. Banyak teman-teman sejawat, tadi Kang Asep sudah menjelaskan, sudah menyampaikan juga. Tapi kemudian apesnya kejadian pada hakim yang kemarin ditangkap KPK di PN Surabaya. Di bagian mana sih sebenarnya fungsi pengawasan ini yang tidak terkontrol, Bang Miko? Ya, kita kalau dari situ kita bisa melihat dua hal kan, bahwa ini sebenarnya juga bagian dari pengawasan yang terjadi kan, sehingga kasus ini bisa terungkap gitu. Jadi, dan pada konteks itu saya kira kalau kita lihat kemarin konferensi pers ya antara KPK, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, di situ terlihat sebenarnya bagaimana kalau kolaborasi antara ketiga lembaga ini dilakukan secara terarah, terukur gitu ya, maka yang terjadi adalah akan banyak yang parti-parti penyimpangan mungkin yang akan terungkap, dan juga akan parti-parti bagus juga akan bisa diapresiasi gitu. Jadi konferensi pers kemarin sebenarnya adalah bagian dari apresiasi harusnya bahwa tiga lembaga ini, KPK, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, bergerak dalam konteks yang progresif ya, dalam konteks pengawasan ini gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira juga Mahkamah Agung juga capaian-capaiannya patut diapresiasi, dan concern para pimpinan Mahkamah Agung patut diapresiasi, karena misalnya di rapat kamar ya beberapa waktu yang lalu, pimpinan Mahkamah Agung menyatakan secara tegas gitu bahwa fokus Mahkamah Agung ke depan tidak lagi pada percepatan penanganan perkara, tapi juga meningkatkan kepercayaan publik. Nah, berbagai program, berbagai capaian juga digambarkan oleh Mahkamah Agung. Dan saya kira ini bagian dari hal itu gitu. Jadi saya kira proses hukum kan sudah berjalan ya. KPK sudah melakukan operasi tangkap tangan, kemudian tentu berdasarkan bukti-bukti yang cukup. Nah, depan biarlah KPK kemudian bekerja untuk melakukan proses penegakan hukum secara pidana gitu ya. Jadi dan kita tunggu saja hasilnya. Dan kita percayakan sepenuhnya proses ini kepada KPK. Gitu. Oke, Bang Miko, pola pengawasan selama ini kalau secara kelembagaan ini menyasar kemana? Karena gini, masih saja ada celah-celah tadi yang disampaikan oleh Kang Asep untuk bisa bermain dalam sebuah perkara. Iya, pola pengawasan kalau kita lihat dalam basis regulasi, untuk hakim ya, itu pengawasan kan ada dua kan. Jadi kalau di undang-undang itu dikenal sebagai pengawas eksternal adalah Komisi Yudisial, atau pengawas internal adalah Mahkamah Agung gitu. Kalau untuk pegawai pengadilan itu di Mahkamah Agung, di badan pengawasan gitu. Jadi sebenarnya ada dua lembaga yang mengawasi hakim ya, profesi hakim. Nah itu juga jadi satu titik. Yang kedua, saya kira memang ada juga lembaga-lembaga penegak hukum ya, KPK, kemudian Kejaksaan, Kepolisian, itu kan juga bagian dari itu. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari institusi-institusi pengawas dan juga kewenangan-kewenangan pengawasan itu kan sudah cukup. Nah, tinggal bagaimana tadi pemetaan terhadap potensi-potensi penyimpangan. Dan saya kira itu kajiannya sudah banyak sekali pemetaannya di Mahkamah Agung, juga di Komisi Yudisial gitu ya, untuk memetakan praktik-praktik celah-celah atau kesempatan-kesempatan untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan. Nah, tinggal bagaimana kita meresponnya ya, berdasarkan dari banyak lah, misalnya laporan masyarakat ke Komisi Yudisial, laporan masyarakat ke Mahkamah Agung, itu kan bisa dijadikan basis untuk kita memetakan gitu ya. Dan saya kira beberapa pemetaan itu juga sudah ditangkap oleh bentuk kebijakan dan juga Mahkamah Agung gitu ya, sehingga
ini yang terjadi gitu. Operasi tangkap tangan ini adalah bagian dari saya kira pengawasan yang berhasil dilakukan gitu. Dan kita prihatin satu titik, ya, saya kira juga Mahkamah Agung menunjukkan bahwa sikap yang sangat tegas gitu, langsung memberhentikan sementara saat itu juga gitu. Dan itu bagian dari pengawasan juga gitu. Jadi ini saya kira bagian dari kerja-kerja juga yang harus kita apresiasi gitu. Oke, kalau kemudian pemberhentian sementara lalu ditambah mungkin hukumannya dengan pecat begitu, ini mungkin tidak ya Kang Asep? Ya, sekali lagi, karena ini masih proses pemeriksaan, saya ajak praduga tak bersalah, kita nunggu proses. Biasanya kalau sudah berkekuatan hukum tetap, ya maka diberhentikan saat tetap. Nah, tapi itu udah aturannya, jadi sekarang bagaimana Mahkamah Agung membuat aturan terhadap orang-orang yang ya bukan orang-orang lagi, yang dia orang kan, kecuali kalau dia memang ya, udah jadi setan gitu kan, karena nggak kapok-kapok gitu kan. Nah, yang bersangkutan ini, karena dianggap sudah jadi tersangka, maka ketentuannya diberhentikan sementara. Nanti kalau sudah berkekuatan hukum tetap, maka akan dinyatakan dia diberhentikan dengan tidak hormat. Ini saya kira, kalau menurut saya malah sebenarnya harus lebih progresif lagi. Tadi pada kata Miko ya, maksudnya lu udah pecat aja, udah tertangkap tangan kok ya, udah tertangkap tangan, jangan dikasih sementara, dia masih menikmati gaji. Karena jelas membuat malu, ya membuat peradilan yang sudah mulai tumbuh tadi sudah mulai sekarang ke arah kualitas putusan, tidak ngejar jumlah, bagaimana sekarang putusannya kualitas bisa dipertanggungjawabkan. Karena sekarang kan orang bisa melihat putusan-putusan yang ada diskon, putusan yang menarik perhatian itu kan pasti akan dibahas oleh siapapun, karena orang bisa mengintip dengan cara gampang gitu kan. Karena kan sangat gampang sekali. Nah sekarang kalau ada hakim yang jelas-jelas modusnya sama kelakuannya. Dari dulu kalau hakim pertama pasti main berkas gitu kan, karena memang tuntasnya dengan kertas. Kalau istilah CNN saya lihat ya, semua pulus ya, karena akan mulus. Nah, tapi kan hangus, kalau nggak ada pulus. Nah itu semuanya saya kira kepentingan publik ya, ketika transparansi, kan hukum hakim itu harus imparsial, independen. Ketika keindependenannya, keparsialannya ini ditutupi ya, bagi para pihak kemenangan karena ada sesuatu udang di balik bata tadi ya. Nah sekarang Mahkamah Agung lebih tegas lagi. Karena apa? Kalau sekarang tindakan sementara ini fakta pernah menunjukkan. Dulu kan ada hakim ya, kenal sekali itu hakim di Jakarta Pusat kan. Nah itu jadi masalah kan, malah itu KPK harus bayar, malah itu kan juga kalah KPK-nya kan, harus bayar. Ya, karena ada sesuatu salah menyita, tuh KPK terlalu banyak menyita barang itu, kemudian salah cita, ini jadi masalah. Maka saya pikir, nah ketika ini ke gap, hati-hati, saya pikir pembelajaran hakim di Jakarta Pusat itu, ya KPK juga harus belajar dari itu. Ketika hakim ini tertangkap, ya MA sudah punya data, itu di bawah itu ada. Jadi kalau sapi mau kurban itu ada, kelas A, kelas B, hakim baik, hakim jelek, sampai hakim terburuk itu ada. Nah ketika ini hakim ini pernah ada punya noda dosa di bawah, saya pikir KPK bahwa Mahkamah Agung udah tahu lah gitu kan. Ini beruntung kalau masih ketua KPK, coba kalau disidangkan KY minta sidang MHK dipecatnya lebih itu lagi kan, lebih cepat tuh kan kalau ketahuan sama KY sama MK disidangkan di majelis kehormatan. Nah saya pikir, maka saya bilang bagi saya sekarang lebih cepat lah, karena ini tinggal 1, 2 berapa orang, sebenarnya berapa ekor lagi hakim-hakim yang bandel ini, harus ada keberanian. Tapi kembali ya, ini yang jadi masalah itu selalu ya, maaf dengan segala hormat saya katakan, nggak apa-apa saat ini. Wah, ya, ini kadang-kadang hakim yang dapat ya hukuman, tindakan, punya masa lalu, noda masa lalu, jangan selalu di pihak MA mengatakan itu kan dosa lalu, dosa bersih. Jangan, tadi karena watak tabiat. Jadi saya kira orang-orang yang telah bermasalah jangan ditempatkan di pengadilan, maaf ya, yang itu perkaranya banyak. Kalau mereka ditempatkan di Jakarta lagi, di Surabaya lagi, di Bandung lagi, di Jakarta lagi, itu tetap akan bermasalah karena itu adalah virus, sama dengan corona ya. Itu tidak lebih dari penyebar virus yang akan menularkan, karena mereka tetap beranggapan kapan lagi tadi. Itu saya kira MA harus tegas lah. Saya kira bagaimana Bawas sama Dirjen ini harus satu kata, atau juga pejabat-pejabat yang urusan mutasi. Nah urusan mutasi jangan ada kepentingan S3 itu kan. Tiga tadi jangan karena dia senyum, saji, sowan, atau ada ikatan-ikatan emosional tertentu, yang merasa sama mater, merasa satu daerah sama, merasa satu kepentingan sama, sehingga membentuk di situ kan, umpire kan. Nah, ya banyaklah umpire lainnya lah gitu kan. Itu yang terjadi. Kan contohnya paling gampang ini. Coba perhatikan, hakim-hakim yang tertangkap sebelumnya itu punya kaitan emosional dengan pihak-pihak tertentu yang menentukan promosi mutasi yang bersangkutan. Jadi ketika mereka promosi, mutasi, ya seolah-olah ketika ada tes kan untuk jabatan kelas 1, wakil kelas 1, jabatan hakim, wakil ketua pengadilan tinggi. Nah di situ harus benar-benar objektif di situ. Yang dia melibatkan KY, melibatkan akademisi, banyak lah yang bisa dinilai. Karena tidak hanya ukurannya ya promosi mutasi, dia pindah satu tempat lain kan fakta.
Yang Oke. bersangkutan pernah bermasalah itu ngeri loh kalau Oke. kasus Tanjung Karang dibuka itu ratusan miliar loh. Dan terdakwanya kan kabur. Coba Oke, apa? oke. Nah, itu kan sekarang orang permasalahkan gitu, tapi ya nggak bisa karena putusan sudah selesai. Oke, baik, Yang Kang Asep. bersangkutan sial aja ketangkep. Oke, sial aja gitu ya. Oke, nanti saya akan tanyakan ke Bang Miko bagaimana komitmen dan janji dari lembaga begitu ya untuk bisa berbenah-benah agar fungsi pengawasan ini tidak hanya preventif saja, tapi nanti kita akan kembali usai jeda tetap bersama CNN Indonesia Newsroom. Kita kembali dalam diskusi kita sore ini. Saya masih dengan Kang Asep dan juga Bang Miko. Kang Asep gini, kalau sudah ada hakim yang disuap seperti ini, publik mungkin ingat bahwa rasanya untuk kesejahteraan hakim ini sudah cukup baik ya, atau memang masih ada masalah di sini, atau memang etika moral oknum yang mulia ini saja? Ya, jadi dulu itu hakim banyak ketangkap karena gajinya kecil. Saya termasuk menentang awal. Tidak ada korelasinya. Justru gaji gede, transaksi semakin gede. Tadi saya kasih contoh, gaji gue 50, masa lu mau nyuap di bawah 50, berarti di atas 50 dong. Nah, satu itu contoh yang paling gampang. Kedua, yang lebih penting lagi, ya. Jadi, tak kala mereka melihat perkaranya perdata misalkan, atau pidana, ya itu ada nilainya, mereka akan terjadi transaksi karena bawaannya sejak awal itu bukan mau jadi hakim, mau jadi pedagang. Ya, jadi kan saya bilang katakan watak tabiat ya, mindset mereka tidak pernah berubah. Tapi kalau mereka sejak awal, saya pilihan hidup saya jadi hakim, gaji saya segini. Sekarang gaji mereka gede loh. Hakim itu 40, 50 yang sudah apalagi Remunerasinya gede emang? lah. Oh, gede loh. Hanya itu. Tanya Miko aja masih kaya berapa gajinya. Emang jangan lagi gaji hakim. Ya. Nah, sebaliknya apalagi gaji dosen, saya S3 aja di kampus gaji itu sama dengan di bawah UMR, ya sebut aja nggak apa-apa. Tapi karena mereka sejak awal tadi niatnya bukan niat tenang untuk jadi pengadil sebagai wakil Tuhan. Nah, mereka melihat perkara gede, apalagi mereka berlatar belakang, maaf saya katakan kan, sudah tahu permainan ini. Ya udah lihat tuh senior-senior beri contoh, apalagi ya KPK sekarang lemah. Nah, ternyata mereka udah gampang kok kasusnya, itu nama KPK mah terendus. Kayak udah tahu, bawah sudah tahu. Apalagi di bawah itu kumpulan malaikat tadi saya katakan. Mereka sudah tahu teman-temannya yang sudah diingatkan berkali-kali bahwa ketika sama-sama di PN, sama-sama di PT. Tapi mereka sudah bawaan. Tapi tadi, karena mereka penempatan di tempat-tempat yang maaf ya, perkaranya banyak, ya, dan nilainya besar, kan kalau di Muara Enim, Muara Teweh, Muara Bulian, dari Muara Kerja, perkaranya paling perdata cerai, pidana paling nyuri, paling tujah. Kalau di kota besar kan perkara korupsi, bayangin korupsi narkoba, itu kan nilainya besar, bandar bermain, korupsi bagi-bagi barang bukti. Perkara perdata bukan perkara cerai paling tinggal ya sisanya lah gitu ya. Mereka perkara aset, ya bukan aset ya, aset Aset, itu ya. kan kekayaan perusahaan. Bagaimana berbagi. Nah di situ mereka seolah kalau istilah agama saya mustahik minta 2,5%. Nah ketika 2,5% itulah mereka pikirannya itu sehingga mereka nggak mikir bahwa penghasilan saya sudah besar, sudah terjamin, mereka sudah terlindungi. Besar loh. Saya pernah hakim Jakarta Pusat 25 tahun yang lalu. Gaji saya tuh 3-4 juta, bayangin. Ya. Nah, bayangin kalau sekarang hakim Jakarta itu 50 loh. Ya, apalagi hakim agung. Sampai 100-an loh. Kalau hari gini mereka masih bermain, ya. Keterlaluan kan gaji segitu zaman begini kan. Susah. Oke, baik. Saya ke Bang Miko dari tadi senyum-senyum kalau Kang Asep ngomongin gaji gitu ya. Bagaimana Bang Miko agar tidak menjadi janji lembaga saja untuk berbenah-benah agar lebih optimal, agar lebih ketat dan tegas, konkretnya akan seperti apa? Ya, saya kira tadi yang poin saya sampaikan ya, bahwa ini sebenarnya juga bagian dari arus perubahan itu gitu. Menuju pada pengawasan yang lebih kuat gitu ya. Kemudian program-program reformasi yang lebih tepat sasaran gitu ya, di Mahkamah Agung terutama. Gitu. Jadi ini bagian dari itu, sehingga ke depan saya juga yakin bahwa mungkin saja akan ada operasi-operasi tangkap tangan atau mungkin ada juga hakim-hakim yang terkena, tapi itu bagian harapannya itu bagian kecil saja yang kemudian menjadi residu gitu, lama-lama akan jadi hilang gitu ya, karena itu kan proses juga. Nah, tapi memang benar kata Kang Asep tadi, celah-celahnya juga harus diidentifikasi secara lebih tepat gitu kan, kira-kira di titik mana saja yang kemudian
berpeluang untuk dilakukan penyimpangan dan bagaimana cara mengatasinya gitu. Oke. Nah, pemetaan ini dan kemudian bagaimana menutup celah itu menjadi poin Oke. penting gitu. Oke. Nah, itu pertama. Yang kedua, soal pemberhentian sementara, saya kira ini sudah ada ya mekanisme kepegawaian dan pemilihan hakim di Mahkamah Agung ya, baik melalui perma maupun peraturan-peraturan lain. Nah, saya kira itu juga menjadi landasan ketika Mahkamah Agung memberhentikan secara sementara hakim dan panitera ini gitu ya. Nah, itu satu titik. Yang kedua, sebenarnya di KPK sendiri proses kan sedang berjalan, proses penegakan hukum pidana gitu. Jadi saya kira biarlah proses penegakan hukum itu berjalan, nanti kan juga akan dibuktikan gitu ya. Persidangan juga akan dibuktikan secara terbuka gitu ya. Tidak hanya perkara ini, tapi juga bagaimana keterkaitan seluruh perkara ini kan. Kemarin kan ada pertanyaan misalnya, mengapa hanya penyebabnya hanya satu misalnya gitu. Kenapa tidak terjerat yang lain? Nah, itu kan juga akan dibuktikan oleh KPK ke depan gitu. Oke. Tapi intinya adalah bahwa proses penegakan hukum pidana di KPK sudah berjalan dan mekanisme kepegawaian di Mahkamah Agung dengan pemberhentian sementara juga harus dihormati, saya kira begitu. Bang Miko gini, publik akhirnya juga berpikir pemantapan kode etik si hakim ini kan sebenarnya udah di ranah kaya ya, ada pendidikan, ada pelatihan. Ini belum cukup ya yang seperti ini? Kalau belum cukup dalam arti kuantitas, kita terus-menerus bertambah pelatihan kode etik dan pedoman perilaku hakim gitu ya. Kemudian juga bagaimana kita menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim itu gitu. Tapi memang masih kalau kita memandangnya bahwa kejadian ini yang kita sayangkan ini adalah satu bagian dari perubahan ke arah positif itu, ya kita harus mengakui juga bahwa ini bagian itu juga gitu. Jadi memang harus ada juga yang poin saya harus ada juga yang memang terungkap penyimpangan seperti ini kan, sehingga ini jadi pembelajaran buat kita semua gitu. Oke. Bagaimana kemudian ke depan kita memberikan satu intervensi yang lebih tepat lagi gitu, terutama dalam perkara-perkara tertentu. Oke, baik. Terakhir saya ke Kang Asep. Singkat saja Kang, dari mana mulai berbenah? Halo? Mulai dari mana berbenahnya? Ya, sekarang ini, kan tadi saya bilang berpikir dari mindset, yang kunci itu ada suri toladan. Saya kasih tokoh gini. Mahkamah Agung harus berani. Ketua-ketua kelas 1, ketua-ketua KPT, itu harus menjauhkan orang-orang, yang saya kasih contoh, saya sebut nama aja. Orang mengenal siapa Nugroho Setiaji, mantan bawah. Sekarang ketua pengadilan Gorontalo. Kalau dia harus mengikuti proton reguler, dia muter berapa kali. Tempatkan dia jadi KPT DKI. Kita mengenal nama-nama banyak, di KAI pasti punya namanya ada. Tempatkan mereka, memang ada penyeleksian untuk ketua. Tapi kan sekarang tidak hanya butuh ilmu, edukasi, tapi adab, akhlak. Ya, nah tadi, ketika misalkan hakimnya tadi jujur, pintar, ya bersih, berani, pada kelas Nugroho, Rudi, Budi itu banyak lah. Niko tahu di KAI mana. Nah, tempatkan mereka sebagai etalasenya ketua pengadilan negeri, ketua tinggi. Kalau ketua PM-nya, ketua PT-nya, sekelas Nugroho Setiaji, sekelas Budiarto Budiarto, sekelas Pramodana Kusumaatmadja, sekelas orang-orang itu, anak buahnya takut. Karena orang-orang itu keras, ya, gila dan saya katakan. Karena mereka segan. Tapi kalau ketuanya tadi ada hubungan emosional, karena dia ketua Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Utara, ya, Medan, Makassar, Surabaya, ya. Nah, mereka anak buahnya ada, bapaknya juga main. Nah, tapi kalau ketuanya tadi diseganin, dia takut. Karena tadi kan pengawasan tata kebakaran. Nah, penting satu lagi terakhir. Ketua Mahkamah Agung menyatakan, kalau ada sekali lagi kejadian, saya binasakan kalau nggak mau dibinasakan. Tunggu pernyataan Ketua Mahkamah Agung. Kapan mereka akan dibinasakan? Oke, baik. Kita berharap ironi ini tidak terus terjadi ya, karena yang mulia, yang tugasnya sebagai wakil Tuhan di muka bumi ini justru terlibat dalam sebuah perkara hukum dan melanggar hukum itu sendiri. Terima kasih Kang Asep sudah bergabung dengan kita. Bang Miko juga terima kasih sudah bergabung dengan CNN Indonesia Newsroom sore ini. Salam sehat semua. Terima kasih Kang Asep. Sama-sama, Mik.